Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Iza aratta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimu." Iza aratta, jika engkau menginginkan, anta arifa, mengetahui, jika engkau ingin mengetahui, qadraka indahu, kedudukanmu di sisi Allah, makommu di sisi Allah, fanzur fi madza yuqimu, maka lihatlah bagaimana Allah menempatkan dirimu. Artinya bagaimana Allah menguatkan ibadah-ibadah kita. Ini kembali kepada apa yang kita kerjakan itu hakikatnya kehendak Allah, atas izin Allah. Seseorang bisa bangun tengah malam, hakikatnya karena Allah mengizinkan ia berjumpa dengan Allah di waktu yang sangat disenangi oleh Allah. Seorang yang bisa menggetarkan hatinya dengan berzikir kepada Allah, hakikatnya Allah lah yang ingin namanya disebut oleh lisannya. Al-Quran yang dibaca hakikatnya adalah Al-Quran ingin dibaca. Begitu pula sebaliknya. Seseorang yang tidak merasakan kenikmatan dalam berzikir, dikhawatirkan itu karena Allah tidak ingin namanya disebut. Orang yang tidak senang melaksanakan sholat, ia mulail, karena Allah menutup pintu untuknya, sehingga dia nggak bisa berjumpa dengan Allah. Maka ketika seseorang bisa beribadah kepada Allah, bersyukurlah, karena Allah masih menginginkan kita untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi ketika kita bangun, alhamdulillah, pintu Allah masih dibukakan untuk itu. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan namanya yang mulia, kalamnya yang mulia keluar dari mulut kita. Sebaliknya, seseorang yang tidak ada giroh, tidak ada rasa dalam beribadah kepada Allah, maka dia harus introspeksi apa kesalahannya, apa yang dia lakukan sehingga Allah tidak mengizinkan ia untuk berjumpa dengannya di waktu yang sangat dimuliakan sepertiga malam. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah kesiangan setelah subuhnya. Beberapa hari begitu sulitnya dia untuk bangun. Datanglah kepada gurunya, berkomunikasi, kata gurunya, yang menyebabkan seperti itu karena ada dosa yang kamu lakukan. Maka dia berpikir, introspeksi diri, apa kesalahan yang dia kerjakan sehingga Allah murka kepadanya. Ternyata adalah dia pernah masuk ke sebuah masjid dan ditemukan ada orang yang sedang berdoa sambil menangis.
Dan dia berkata dalam hatinya ini orang seperti ria, pamer. Kalau ingin nangis ya bagian di rumah. Itu terbesit dalam hati, nggak diucapkan. Ternyata Allah menegurnya dengan di siang ditidurkan dengan nyenyak, tidak bisa melaksanakan qiyamul lail. Lalu dia introspeksi diri, mencari orang tersebut, dan meminta maaf dan minta ridho, dan kembalilah seperti semula. Dia menikmati ibadah di tengah malam. Maka dalam hikam selanjutnya, mata rozakoka atau ata wal gina bihi anha fa'lam annahu qad asbago alika ni'amahu zahirata wa batinata. Mata rozakoka ketika Allah memberikan anugerah kepadamu ketaatan, rajin sholat, rajin zikir, rajin ibadah, wal gina bihi anha, dan merasa bahagia, merasa cukup dengan ibadah-ibadah tersebut daripada kenikmatan di dunia. Udah deh, dengan sholat dia tenang, dia bahagia, dia senang. Dengan berzikir dia bahagia, dia senang. Cukuplah. Dengan ini aku sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Fa'lam, maka ketahuilah annahu qad asbago alaika ni'amahu. Ketahuilah bahwasanya Allah telah mengucurkan kenikmatan-kenikmatan kepadanya, memberikan kenikmatan yang luar biasa, zahiratan wa batinatan. Baik kenikmatan secara zahir atau kenikmatan secara batin. Jadi kenikmatan itu tidak hanya diukur dengan materi. Materi pun itu sebuah kenikmatan yang sangat mahal sekali. Banyak orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan, orang yang tenang, orang yang terkenal, tapi merasakan kehampaan jiwa, hampa, kosong, sampai dia melakukan hal-hal yang terlarang, tetap merasakan kekosongan. Sehingga dia mengikuti hawa nafsu untuk memperbanyak hartanya, memperbanyak jabatannya, tanpa mengindahkan halal dan haram. Inilah yang kata Allah, alhaakumut takasur. Celakalah orang-orang yang ngumpul-ngumpulin harta, nggak mau sedekah. Karena bagi dia kebahagiaan itu ketika hartanya banyak. Maka bersyukur orang yang diberikan kenikmatan dalam ketaatan dan merasa cukup, nggak butuh meminta-minta kepada orang lain. Dan ini pula yang diajarkan oleh guru agung kita. Jangan minta, kalau dikasih ambil. Tapi jangan minta. Apa maksudnya? Melatih diri kita untuk tidak meminta kecuali kepada Allah. Yang kedua adalah bersyukur atas apapun yang telah Allah berikan. Qanaah. Al-qanaatu rasul mal. Qanaah itu adalah modal utama dalam kehidupan. Iza kunta zaqal bin qanu'in wa anta wa malikid dunya sawa'u. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, hati yang menerima, yang selalu bersyukur, maka engkau bersama raja-raja, presiden-presiden levelnya sama. Jadi dibalik-balik lagi kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.